Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas topik yang bikin heboh. Rencana baru Trump mengenai tarif timbal balik dan strategi melawan hambatan perdagangan luar negeri. Siap-siap, karena pembahasan ini bakal membuka mata kalian tentang betapa rumitnya permainan perdagangan internasional dan dampaknya langsung terasa di dompet para konsumen. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Di awal Februari, Donald Trump, sosok yang dikenal sebagai pendukung proteksionisme, memang sudah menerapkan tarif pada negara-negara tetangga seperti Kanada, Meksiko, bahkan terhadap China dalam upaya melindungi ekonomi dalam negeri. Namun belakangan, dalam pergantian peristiwa yang cukup mengejutkan, Trump memutuskan untuk tidak sembarangan menambahkan tarif baru. Ia ingin menerapkan sesuatu yang lebih adil dan terukur, yaitu tarif timbal balik. Di sini, kunci utamanya adalah prinsip timbal balik. Setiap tarif yang dikenakan kepada Amerika Serikat harus diimbangi dengan tarif yang sama dari negara lain. Gimana? Menarik kan? Mari kita selami lebih dalam. Trump menegaskan bahwa tidak ada yang lebih atau kurang dari apa yang dikenakan kepada Amerika Serikat. Konsep ini, meskipun kedengarannya sangat adil di atas kertas, sebenarnya menyimpan banyak tantangan dan jebakan yang perlu kita cermati. Bukankah aneh jika suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan justru bisa berbalik merusak sistem perdagangan global? Nah, disinilah letak perdebatan yang bikin penasaran. Apakah tarif timbal balik ini akan benar-benar menguntungkan atau justru menjerumuskan ke dalam perang dagang yang semakin merugikan? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas apa sebenarnya tarif itu. Secara sederhana, tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor sehingga harganya menjadi lebih mahal. Tujuannya? Melindungi industri lokal dari persaingan luar negeri. Tapi di balik tujuan mulia itu, tersembunyi risiko-risiko besar, terutama bagi konsumen. Bayangkan, setiap kali ada kenaikan tarif, harga barang di toko juga ikut naik. Jadi meskipun tarif bertujuan untuk mendongkrak produksi dalam negeri, dampaknya justru bisa membuat belanja harian menjadi lebih berat. Dalam postingan panjang yang dibuat pada tanggal 17 Februari, Trump memaparkan ide-ide terbarunya tentang bagaimana Amerika akan menghadapi hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh negara lain. Di antara ide-ide tersebut, ada satu yang cukup kontroversial. Penggunaan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN sebagai bentuk tarif. Banyak negara di dunia sudah menerapkan PPN, mulai dari negara-negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, Italia, hingga negara-negara di Asia dan Amerika Latin. Namun menurut Trump, PPN ini jauh lebih menghukum daripada tarif biasa, dan itulah salah satu poin menarik yang harus kita simak. Bayangkan saja, penerapan PPN yang memberatkan bisa jadi membuat produk impor semakin mahal dan tidak bersaing dengan produk lokal. Di sisi lain, hal ini juga membuka peluang baru bagi negosiasi perdagangan. Tapi jangan salah, efek sampingnya bisa sangat merugikan konsumen. Lanjut ke poin berikutnya, hambatan perdagangan non-moneter. Di dunia perdagangan internasional, hambatan ini merupakan peraturan atau prosedur yang tidak melibatkan pajak langsung, namun justru mengatur kualitas barang, persyaratan perizinan, kuota impor, dan bahkan prosedur bea cukai. Negara-negara tertentu menggunakan hambatan ini sebagai alat untuk melindungi industri lokal mereka. Nah, Trump menegaskan bahwa jika negara lain memberlakukan hambatan non-tarif yang justru merugikan bisnis Amerika, maka Amerika Serikat berhak untuk mengambil langkah pembalasan. Konsep ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Apakah negara-negara tersebut akan rela berkompromi atau malah memperburuk keadaan dengan menerapkan hambatan yang lebih ketat? Disinilah letak potensi terjadinya perang dagang yang bisa mengguncang ekonomi global. Sekarang, mari kita lihat dampak nyata dari kebijakan tarif timbal balik ini bagi para konsumen. Bayangkan situasi ketika kedua negara saling mengenakan tarif yang sama. Harga barang impor bisa melonjak drastis, mengakibatkan berkurangnya pilihan produk di pasar. Bagi para konsumen yang selama ini menikmati keragaman produk dari berbagai belahan dunia, ini tentu menjadi pukulan berat. Lebih parah lagi, produsen lokal pun tidak luput dari dampaknya.
Meski tujuan awalnya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, tarif yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya produksi, terutama bagi perusahaan yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Akibatnya, bukan saja harga barang jadi mahal, tetapi juga daya saing produk domestik pun menurun karena tidak adanya tekanan kompetitif yang sehat. Namun jangan salah, ada juga argumen yang mendukung kebijakan ini. Beberapa pihak melihatnya sebagai langkah berani untuk menegosiasikan ulang aturan main dalam perdagangan global yang selama ini dianggap tidak adil. Konsep timbal balik diharapkan bisa memberikan leverage bagi Amerika Serikat untuk mendapatkan perlakuan yang setara di arena perdagangan internasional. Dengan kata lain, jika negara lain memberlakukan tarif yang merugikan Amerika, maka Amerika pun akan membalas dengan tarif yang sama, sehingga tercipta keseimbangan. Tapi seberapa praktis dan efektifkah sistem ini? Banyak analis berpendapat bahwa dalam realita, kebijakan semacam ini bisa saja memicu siklus eskalasi tarif yang berujung pada perang dagang berkepanjangan. Tidak hanya itu, langkah balasan tarif juga bisa merusak hubungan diplomatik yang sudah rapuh antara negara-negara adidaya. Kita harus mengakui bahwa dalam politik perdagangan, aspek emosional dan kepentingan politik seringkali mengaburkan logika ekonomi murni. Di balik retorika adil dan timbal balik, terdapat dinamika kekuatan yang sangat kompleks. Kebijakan ini tidak hanya menyangkut hitungan matematis, tarif dan pendapatan negara, tetapi juga melibatkan pertimbangan geopolitik, tekanan dari kelompok industri, serta reaksi dari negara mitra dagang. Bayangkan saja, jika suatu negara merasa terpojok oleh tarif timbal balik Amerika, mereka bisa saja menanggapi dengan memberlakukan tarif yang lebih tinggi lagi, sehingga memicu spiral konflik yang sulit dihentikan. Satu lagi poin yang patut kita perhatikan adalah potensi gangguan pada rantai pasokan global. Dalam era globalisasi seperti sekarang, hampir semua produk, mulai dari smartphone hingga mobil, melibatkan komponen yang diproduksi di berbagai negara. Dengan diberlakukannya tarif timbal balik, biaya impor komponen-komponen vital ini akan naik, sehingga berdampak pada harga produk akhir. Akibatnya, tidak hanya konsumen yang merasakan dampaknya, tetapi juga industri-industri yang bergantung pada rantai pasokan global menjadi terganggu. Ini bisa menghambat inovasi dan menurunkan efisiensi produksi, yang pada akhirnya akan merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lalu, apa yang seharusnya kita pikirkan tentang strategi baru Trump ini? Di satu sisi, kebijakan tarif timbal balik memang terlihat menarik karena menawarkan kesan keseimbangan dalam perdagangan internasional. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa dampak negatifnya bisa jauh lebih besar daripada manfaatnya. Pembalasan tarif yang semakin tinggi, gangguan rantai pasokan, hingga penurunan daya beli konsumen adalah beberapa konsekuensi yang harus kita pertimbangkan secara matang. Jadi apakah kebijakan ini benar-benar solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, atau hanya sebuah langkah retoris yang akan berakhir dengan kerugian besar bagi perekonomian Amerika dan global? Kita juga perlu mempertimbangkan bahwa ekonomi global sangat terhubung. Satu kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh satu negara besar seperti Amerika tidak akan berdiri sendiri. Negara-negara lain pasti akan memberikan respons, baik melalui penyesuaian tarif maupun dengan menciptakan kebijakan baru yang justru bisa menimbulkan ketegangan. Apakah perlombaan tarif ini akan berakhir dengan stabilitas atau justru menimbulkan krisis ekonomi yang lebih besar? Mari kita lihat dari sisi praktis. Bagi banyak konsumen, kenaikan harga barang akibat tarif timbal balik bukanlah sekadar angka di statistik ekonomi. Ini berarti pengeluaran sehari-hari akan semakin memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum pulih sempurna pasca pandemi. Selain itu, bisnis lokal yang selama ini bergantung pada bahan baku impor bisa saja terpaksa menaikkan harga produknya yang kemudian akan berdampak pada daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap stabilitas pasar. Di balik segala kontroversi ini, ada satu hal yang harus diingat. Kebijakan perdagangan selalu membawa risiko dan peluang. Meskipun tarif timbal balik tampak sebagai upaya untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, realitanya,
seperti yang telah kita bahas, terdapat banyak sisi gelap yang mengancam stabilitas ekonomi global. Tarik ulur antara tarif dan pembalasan tarif bisa saja menjadi senjata bermata dua yang justru merugikan semua pihak, termasuk konsumen dan produsen di kedua belah pihak. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa pendekatan baru ini merupakan langkah inovatif dalam menegosiasikan ulang aturan perdagangan internasional yang selama ini dianggap berat sebelah. Dengan menerapkan prinsip tidak lebih dan tidak kurang, Amerika Serikat mencoba menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam saat mendapatkan perlakuan tidak adil dari negara lain. Namun apakah negosiasi dengan cara seperti ini benar-benar menghasilkan win-win solution? Atau justru membuka pintu bagi konflik yang lebih besar? Nah, setelah kita membahas tuntas semua aspek yang mengejutkan dari kebijakan tarif timbal balik ini, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah menurut kalian strategi timbal balik ini benar-benar bisa menciptakan keseimbangan dalam perdagangan internasional atau justru akan memperburuk situasi ekonomi global? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.